Polemik Ataturk, bapak bangsa Turki yang diprotes PKS dan MUI, ditulis oleh Mpok Desi di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Kembali ramai dan apalagi jika bukan hembusan aroma agama. Kali ini polemik rencana penamaan salah satu jalan di DKI dengan tokoh sekuler Turki Mustafa Kemal Atatürk atau MKA yang dirasa perlu oleh PKS dan MUI untuk diangkat menjadi isu. Kok bisa? Begini, menurut Kedutaan Besar Turki untuk Indonesia, penamaan jalan Atatürk itu sebagai balasan atas permintaan Kedutaan Besar RI di Ankara untuk mengubah nama jalan di depan kedutaan dari Holland Street menjadi Jalan Soekarno. Dan permintaan Indonesia soal penamaan Jalan Soekarno ini telah diterima otoritas Turki sebagai prinsip resiprokal, yaitu mengubah nama salah satu jalan yang berdekatan atau bersebelahan dengan Kedutaan Besar Turki di Jakarta menjadi Jalan Atatürk, kata Kedubes Turki melalui surat elektronik kepada cnnindonesia.com Senin 18 Oktober. Kocaknya, ketimbang melihat ini sebagai hubungan persahabatan antara Indonesia dan Turki, justru ada yang sempit mengaitkan Atatürk sebagai tokoh yang telah mengacak-acak ajaran Islam. Merekalah duet maut MUI dan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khairuddin yang lalu menghembuskan aroma agama, kemudian mendorong pembatalan rencana pemerintah mengganti nama salah satu jalan di Jakarta dengan nama Atatürk. Jadi Mustafa Kemal Atatürk ini adalah seorang tokoh yang kalau dilihat dari fatwa MUI adalah orang yang pemikirannya sesat dan menyesatkan, kata Anwar dalam keterangan resminya Minggu 17 Oktober dikutip dari cnnindonesia.com. Jika memang sangat merugikan dan menyakiti kaum muslimin, lebih baik dibatalkan pemberian nama jalan tersebut, kata Khairuddin dalam keterangannya yang sudah dikonfirmasi oleh pihak DPP PKS Minggu 17 Oktober. Ada baiknya kita mengenal sekilas mengenai sosok Atatürk yang dikenal sebagai pelopor sekularisasi dunia Islam. Dirinya dibesarkan dalam keluarga religius dan pernah mengenyam pendidikan militer. Atatürk pernah mengalami pengasingan, namun dia terus berjuang untuk cita-citanya melakukan revolusi di Turki. Kemudian pada 1924, gerakan Mustafa Kemal Atatürk menghancurkan Khilafah Utsmani dan menggantikannya dengan Republik Sekuler Turki. Sejarah kemudian mencatatnya sebagai bapak Turki yang berjasa melahirkan Turki sebagai negara modern. Meski di sisi lain Atatürk juga dikecam sebagai pelopor sekularisme di dunia Islam, namun dirinya juga menginspirasi tokoh dunia lain dalam membentuk sebuah negara, termasuk Soekarno, Presiden RI pertama yang menilai Atatürk berhasil menciptakan konsep nasionalisme di Turki, memisahkan antara agama dan negara, dan menjadi cikal bakal pemikiran Soekarno konsep negara Indonesia. Maka terlalu lebay sikap PKS dan MUI mengaitkan Atatürk dengan ideologi yang dianutnya. Harusnya yang menjadi catatan penting di sini seperti halnya sosok Soekarno bapak bangsa Indonesia, maka Mustafa Kemal Atatürk adalah bapak bangsa Turki. Tidak bisakah kita menghormatinya juga, di mana etikanya menolak bapak bangsa negara sahabat dikarenakan sosoknya yang dikenal sebagai pelopor sekularisme dunia Islam. Sementara faktanya bagi Turki, sosok Atatürk dikenal dengan pandangan dan kebijakannya menjadi prinsip yang terwariskan, dihormati, dan dijaga hingga kini. Simbolnya pun hingga kini masih ada di kantor kepresidenan Turki hingga kini. Lalu di mana letak kepantasannya MUI dan PKS mencoba mengatur Turki untuk nama lain, sementara Atatürk mempunyai nilai sakral di mata bangsa Turki. Atatürk tidak ubahnya dengan nama besar Soekarno di mata rakyat Indonesia. Maaf, tetapi jika penolakan ini dialami oleh bangsa Indonesia, apakah kita bisa menerimanya? Seperti kita ketahui juga selama ini nama besar Soekarno misalnya digunakan sebagai nama jalan di Maroko, Jokowi di Abu Dhabi, lalu Hatta, Kartini, Patimura, hingga Munir di Belanda. Sehingga ini hal yang wajar ketika nama tokoh atau sosok penting di suatu negara dijadikan nama jalan di negara lain. Inilah yang dinamakan sebuah penghormatan. Artinya, Atatürk sebagai nama jalan di Indonesia seharusnya dilihat dalam skala yang lebih luas, yakni sebagai tanda jalinan persahabatan antara Indonesia dan Turki. Sebab sebagai warga dunia, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Hubungan persahabatan antara negara haruslah terjalin dengan baik satu dan lainnya. Betapa miris ketika urusan nama jalanan saja sampai harus dibikin ramai. Jika begini, Indonesia sulit berkembang jika mengeksklusifkan dirinya dan selalu mengaitkan segala hal dengan aroma agama. Ngeri sedap, sebab ujungnya justru jadi lupa bercermin, asyik menilai diri paling benar. Bagaimana menurut Anda? Sedang cari pijakan tangga, novel ungkit pelemahan KPK, ditulis oleh Rusgandi Anggawiria di seaworld.com. Halo, selamat datang di channel Tanda Seru.
Rasa percaya diri yang tinggi seorang Novel Baswedan barangkali sudah menjadi bawaannya sejak lahir, dan hal itu tampak ketika dia merepresentasikan dirinya sebagai KPK yang pernah menjadi tempatnya menimba karir. Lebih jauh, Novel bahkan menisbatkan diri sebagai penjelmaan pemberantas korupsi yang mendapat dukungan luas dari masyarakat. Buktinya dia sebut selama ini pelemahan KPK oleh koruptor selalu gagal karena dukungan luas masyarakat itu. Namun jika digambarkan secara umum, tampaknya prestasi Novel dan kawan-kawan selama ini lebih terlihat sebagai pemolesan diri yang mendekati sempurna. Karena bantuan media yang kerap menyoroti pemberantasan korupsi, di sanalah namanya melambung. Sementara jika dibandingkan dengan upaya pengungkapan kejahatan oleh lembaga lain, sejatinya KPK kalah pamor dibanding dengan prestasi polisi misalnya. Dengan bantuan teknologi pula, para penyidik KPK memungkinkan mereka mudah mengungkap modus tindak pidana itu. Maka sesungguhnya pencapaian Novel dan kawan-kawan jika tidak bisa disebut hiperbola, lebih tepat jika disebut sebagai menjalankan tugas pokok mereka semata. Adapun pelemahan KPK yang dicoba dia gaungkan sebenarnya tidak menemukan bukti. Ketika setelah ditinggalkan oleh Novel, pengungkapan korupsi tetap berjalan seperti sedia kala. Apakah ada nilai minusnya jika dibandingkan dengan ketika Novel masih aktif di sana? Justru sebaliknya, ada beban moral yang sangat besar bagi para penyidik ketika itu. Bayangkan, selama Novel berada di sana sebagai penguasa non-formal, seorang gubernur DKI tak pernah tersentuh, meskipun secara kasat mata publik bisa melihatnya kerap melakukan tindakan melawan hukum yang bernama aroma korupsi. Anies kerap lolos dari panggilan para penyidik, dan baru setelah Novel out yang bersangkutan bisa dihadirkan sebagai saksi. Lalu kini Novel hadir seolah dirinya adalah pahlawan, yang ketika KPK yang disebutnya telah dilemahkan, dahulu begitu kuat menghadapi upaya kaum koruptor. Lalu apakah definisi pemberantasan korupsi yang dilakukannya dahulu sudah sepenuhnya berlaku ketika Novel berada di sana? Minimal ada beberapa kejadian yang membuat publik ragu. Apakah benar pemberantasan korupsi kala itu sedang kuat-kuatnya? Misalnya dalam kasus mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo atau mantan Ketua BPPN Syafruddin Tumenggung. Sangat jelas ketika itu KPK kehilangan taji yang berupa kepercayaan publik. Novel dan kawan-kawan tampaknya tak mampu menampilkan bukti bahwa mereka telah melakukan tindak pidana korupsi. Maka dari dua kejadian itu sudah cukup menegaskan untuk kasus lain pun bisa jadi mereka hanya menggunakan ilmu asumsi. Jika benar Novel selama ini menjalankan fungsinya sebagai penyidik handal, maka untuk kasus sebesar itu sangat dipercaya akan membawanya hingga tuntas. Namun ketika hal itu gagal dilakukan, publik pun tentu bertanya-tanya, bukan hanya pada kasus tersebut, melainkan merembet hingga ke seluruh kasus yang telah ditanganinya. Dalam kegagalan dua kasus besar ditambah kerap lolosnya sang keluarga sebagai pejabat, tak pelak telah membuat Novel turun pamor. Seharusnya justru ketika keluarganya terindikasi terjerat kasus, demi citra dirinya, Novel harus berdiri paling depan melakukan penyelidikan, terlepas apakah akan dinilai negatif oleh publik atau sebaliknya. Toh masyarakat tak mungkin paham apa yang terjadi di belakang mereka, karena misalnya Novel menghindari namanya disebut ketika melakukan penyelidikan untuk kasus sepupunya. Sesederhana itu seharusnya dia bertindak. Soal namanya tak muncul di permukaan adalah soal lain yang bisa dia pulihkan di kasus lain. Namun jika ingin dirinya terhindar dari kecurigaan melakukan tebang pilih, justru kasus DKI menjadi ladang pembuktian baginya. Sayangnya, kita tidak melihat cara itu ditempuh Novel, maka selamatlah KPK dari pelemahan yang dilakukan oleh seorang penyidiknya sendiri, karena yang melemahkan sejatinya kerap dilakukan oleh internal mereka sendiri, sebagaimana lazimnya lembaga-lembaga pada umumnya. Adapun persepsi yang menyebut pelemahan KPK dilakukan oleh pihak eksternal, lebih-lebih jika ditimpakan kepada kaum koruptor, barangkali kita bisa menyebutnya sebagai cara mereka mengalihkan perhatian. Sebagai kesatria yang gagah berani, mereka yang disebut pejuang tak pernah menimpakan kesalahan kepada orang lain. Maka hal yang sama seharusnya dilakukan oleh seorang Novel Baswedan jika benar dia ingin menegaskan dirinya sebagai kesatria sejati. Bagaimana menurut Anda?